selamat pagi. Jumpa kembali dalam pelajaran laju reaksi. Pada kali ini kita akan memahami apa itu kinetika reaksi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam laju reaksi, dan bagaimana penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak. Oke, pada saat ini kita akan mempelajari mengenai kemolaran larutan. Apa itu kemolaran larutan? Bagaimana cara menghitung? Kemudian apa itu laju reaksi dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Oke, kemolaran. Apa itu kemolaran? Ya, kemolaran adalah satuan konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya mol dan terlarut dalam 1 liter larutan. Ingat, 1 liter larutan tidak sama dengan 1 liter pelarut. Oke, nah rumusnya yaitu molar sama dengan N atau mol dibagi volume. Nah, volume di sini dalam bentuk liter. Nah, bila kita pecahkan, maka N itu adalah gram per mr. Ya, jadi kemudian volume dalam satuan liter, 1 liter sama dengan 1000 mili, maka akan menjadi ini 1000 per volume. Nah, jadi dengan demikian molar selain dari N per V bisa juga kita pecahkan menjadi gram per mr kali 1000 per volume. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah konsentrasi adalah dengan melakukan pengenceran. Nah, pengenceran berarti kita memperkecil konsentrat dari suatu larutan, ya. Nah, ada 2 macam caranya untuk melakukan pengenceran. Yang pertama adalah dengan ditambah air. Bila ditambah air, maka rumusnya adalah P1M1 sama dengan P2M2, di mana angka 1 adalah keadaan sebelum pengenceran, angka 2 itu adalah sesudah pengenceran, ya. Nah, selain dengan menambah air, maka mengencerkan zat bisa dilakukan dengan cara mencampurkan larutan yang sejenis dengan beda konsentrasi, ya. Nah, misalkan Anda menambahkan larutan A konsentrasinya 1, larutan B konsentrasinya 0,1. Nah, maka untuk memperkecil larutan A bisa Anda tambahkan dengan larutan B tersebut, ya. Nah, bagaimana rumus untuk mencari konsentrasi pencampurannya? Anda bisa gunakan P1M1 yaitu larutan pertama dengan P2M2 dari larutan kedua dan seterusnya, dimana nanti hasilnya akan dibagi dengan volume total, ya. Itu dia. Setelah Anda belajar mengenai apa itu kemolaran, maka kita saat ini akan belajar mengenai apa itu laju reaksi. Laju reaksi menyatakan jumlah perubahan konsentrasi setiap zat yang bereaksi per satuan waktu. Nah, ini rumusnya ya. P sama dengan delta M per T. Nah, P di sini bukan volume tetapi laju. Nah, untuk bereaksi maka dikenal dengan laju pengurangan konsentrasi persatuan konsentrasi bereaksi persatuan waktu, sedangkan untuk produk maka dikenal dengan laju penambahan konsentrasi hasil produk, ya, produk reaksi persatuan waktu. Nah, perbandingan laju perubahan setiap komponen sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Oke, perhatikan reaksi berikut. Nah, di sini ini adalah reaksi atau reaktan. Ini adalah produk. Nah, maka ini disebut laju reaksinya disebut dengan laju penambahan daripada produk dan laju pengurangan reaksi, ya. Nah, yaitu yaitu N2 dengan H2, ya. Oke, nah ini dia, ya. Nah,
berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada suhu, ada konsentrasi, ada luas permukaan dengan katalis. Suhu dapat mempercepat laju reaksi. Kenapa? Karena kenaikan suhu dapat meningkat. Dengan naiknya suhu, maka energi kinetik daripada suatu partikel akan semakin meningkat, sehingga semakin mungkin terjadi suatu tumbukan yang efektif yang akan menghasilkan zat, ya. Nah, ini adalah hubungan kuantitatif antara perubahan suhu dengan laju reaksi. Nah, Anda perhatikan, semakin tinggi suatu suhu, suatu reaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, jadi perbandingan antara suhu dengan laju reaksi itu sama, ya. Jadi semakin tinggi maka lajunya akan semakin cepat. Ya. Nah, untuk menghitung hubungan kuantitatif antara perubahan suhu dengan laju reaksi, maka kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, ya, dimana PT itu adalah laju reaksi pada keadaan suhu tertentu sama dengan V0 dikali 2 pangkat suhu saat diukur dengan suhu awal dikurang suhu awal dibagi per 10. Nah, faktor kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Kenapa? Karena semakin banyak partikel, maka akan mungkin lebih banyak terjadi tumbukan, ya. Nah, sebagai ilustrasi adalah misalnya Anda lihat manakah yang mungkin terjadi antara suatu jalanan, mana mungkin terjadi kecelakaan antara suatu jalanan yang padat dengan jalanan yang tidak padat. Nah, sudah pasti lebih mungkin terjadinya kecelakaan yang jalanannya padat, ya. Nah, dalam pengaruh konsentrasi maka kita akan mempelajari mengenai order reaksi. Apa itu order reaksi? Yaitu pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju reaksi. Nah, ada beberapa macam order reaksi. Ada order reaksi 0, ada order reaksi 1 dengan order reaksi 2. Silakan Anda perhatikan, ya. Nah, berikut ini adalah order reaksi 0, ya. Ini untuk order reaksi 0. Nah, Anda perhatikan di sini, kalau Anda lihat maka berapapun suhu dinaikkan, maka konsentrasi atau berapapun konsentrasi juga ditambah, maka laju reaksinya tetap. Itulah namanya order reaksi 0. Untuk order reaksi 1, maka bila konsentrasi ditambah maka laju reaksi juga akan bertambah, ini, ya. Oke. Nah, untuk order reaksi 2, maka jika konsentrasi ditambah maka laju reaksinya adalah sebesar 2 kali daripada penambahan laju dari konsentrasi. Oke, ini adalah persamaan laju reaksi, ya. Di sini Anda lihat laju reaksi sama dengan K, yaitu konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi A pangkat M dengan konsentrasi B pangkat N. M dan N itu adalah order reaksi. Nah, order reaksi total maka jumlahnya adalah M tambah N, ya. Nah, untuk percobaan ini maka Anda perhatikan ini, ya. Bahkan untuk mencari order reaksi daripada NO, maka Anda cari konsentrasi Cl yang sama, yaitu di percobaan 1 dan percobaan 3. Sedangkan untuk mencari order daripada Cl2, maka Anda cari konsentrasi NO yang sama, yaitu percobaan pertama dan kedua. Oke, maka ini, ya, masuk ke perhitungannya. Maka kita tulis dulu persamaannya. Laju reaksi adalah konstanta dikali dengan konsentrasi NO pangkat M dikali dengan konsentrasi Cl pangkat N. Nah, maka untuk mencari M tadi sudah kita jelaskan itu harus konsentrasi Cl yang sama. Untuk mencari Cl2 maka konsentrasi CNO yang sama. Nah, maka kita langsung masukkan
konsentrasi NO di percobaan ketiga dibanding dengan konsentrasi NO di percobaan pertama sebanding dengan laju reaksi di percobaan ketiga dengan laju reaksi di percobaan pertama. Ya, boleh saja percobaan ketiga di atas, boleh percobaan pertama di atas, yang pasti harus sama. Kalau 3 di atas maka lajunya juga harus yang ketiga, ya. Nah, maka kita dapat hasilnya ini 0,2 per 0,1 pangkat M sama dengan 8/4, berarti 2M sama dengan 2. Nah, berarti pangkat berapakah yang hasilnya sama, yaitu pangkat 1. Nah, maka untuk order pada CL, ya di sini tadi percobaan 1 dan 2, maka dapat hasilnya 2N sama dengan 4. Nah, pangkat berapakah yang pangkat 2 pangkat berapakah yang 4, maka itu adalah 2. Nah, jadi setelah kita dapat order, maka kita cari konstantanya, karena kita harus mencari laju reaksi pada suhu tertentu, ya. Maka untuk mencari konstanta, kita masukkanlah ke salah satu data percobaan. Nah, misal kita masukkan ke data percobaan yang pertama ini, ya, data percobaan yang pertama. Oke. Nah, berarti ini K sama dengan V1 per NO pada percobaan pertama dengan CL1 pada percobaan pertama. Maka V di percobaan pertama sama dengan 4 dibagi dengan 0,1 pangkat 1 dikali dengan 0,1 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, setelah dapat order, setelah dapat konstanta, maka kita bisa masukkan semua untuk mendapatkan laju reaksinya. Maka laju reaksi pada percobaan keempat kita peroleh sebesar 108 molar per sekon. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang berikutnya, yaitu adalah luas permukaan. Luas permukaan berbanding terbalik dengan ukuran partikel. Nah, ya, Anda perhatikan mana lebih luas permukaannya, sepotong tahu utuh atau tahu yang dibagi 4. Ya, ingat, luas permukaan tidak sama dengan besar partikel. Coba Anda perhatikan bagaimana reaksi berikut ini. Jadi kalau kita potong menjadi 4, maka jumlah dari permukaan, banyaknya permukaan yang bereaksi akan semakin banyak, ya. Dari yang hanya 4 sisi menjadi banyak, ya. Ya, ini lagi dan di belakangnya juga. Nah, seperti ini. Nah, ini juga nih seperti ini, ya. Nah, jadi semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan akan semakin besar, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, jadi jumlah atau ukuran partikel berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, jadi jelas, ya, mana yang lebih luas permukaannya, gula berukuran butiran kasar atau gula berukuran butiran halus. Ingat, luas permukaan berbanding terbalik dengan ukuran partikel. Jadi semakin halus gula itu, maka luas permukaannya akan semakin besar, ya, semakin banyak yang bereaksi. Sama dengan ukuran partikel itu juga akan mempengaruhi tentang kelarutan, dan luas permukaan juga mempengaruhi kelarutan. Jadi kalau semakin luas permukaannya, maka semakin kecil ukuran partikelnya. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka akan lebih mudah larut, ya, gula yang berukuran halus, ya, lebih mudah larut gula yang berukuran halus. Nah, jadi ingat, luas permukaan, ya, luas permukaan akan mempercepat laju reaksi, karena semakin luas permukaan zat, oke, saya hapus, ya, ini luas permukaan akan mempercepat laju reaksi, karena semakin luas permukaannya, maka semakin banyak zat yang saling bertumbukan, ya. Nah, sama seperti itu, semakin kecil ukuran partikelnya, semakin banyak terjadinya tumbukan efektif. Oke, jelas, ya. Jadi Anda betul-betul harus ingat,
semakin luas permukaan zat, maka semakin kecillah ukuran partikel zatnya. Semakin kecil ukuran partikel, maka laju reaksi semakin cepat. Oke? Nah, sekarang kita mempelajari mengenai katalis. Apa itu katalis? Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi. Nah, berdasarkan jenisnya ada dua jenis, yaitu katalis aktif dengan katalis pasif. Katalis aktif dia ikut bereaksi walaupun pada saat itu nanti dia akan kembali terbentuk. Sedangkan katalis pasif tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media bereaksi saja. Oke, berikut adalah soal-soal evaluasi. Silakan Anda kerjakan. Selamat berusaha dan jangan patah menyerah.